secara pribadi saya itu nggak ada persoalan ataupun ketidaksenangan pada Edis itu sama sekali juga nggak ada. Saya sendiri itu ya kalau kita scroll-scroll di TikTok kan ketemu dia. Jadi saya itu sebenarnya senang. Senang kenapa? Karena ya dia menyerang apa yang dipercayai oleh orang-orang Islam. Makanya datang kepada Tuhan di dalam agama Kristen, yang terpenting itu bukan kebersihan jasmani, tetapi kebersihan rohani. Tapi meskipun demikian, orang Kristen kalau ke gereja mandi, orang Islam kalau ke masjid cuci muka doang, nggak mandi. Iya, makanya mereka cuma cuci-cuci muka, keteknya tidak disabun. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Pendeta Esra Soru mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Edis TV. Dan seperti yang kita ketahui, di mana Edis TV ini sering menghujat agama Islam, mencaci maki agama Islam, menghina agama Islam. Tapi pendeta Esra Soru ini mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Edis TV. Dan di sini pendeta Esra Soru menggunakan kata menyerang. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyerang itu adalah mendatang untuk melawan, melukai, memerangi, dan sebagainya. Di sini pendeta Esra Soru mendukung Edis TV, tapi bagi Edis TV, pendeta Esra Soru ini adalah pendeta kampungan dan pendeta tidak waras. Kalau Edis TV mengatakan pendeta ini tidak waras, ini sama saja seperti pasien yang ada di rumah sakit jiwa. Bukan kita mengatakan, tapi Edis TV sendiri yang mengatakan seperti itu. Padahal sebelumnya kita kagum dengan keberanian pendeta Esra Soru ini, di mana pendeta Esra Soru ini sering berdebat dengan para ulama menggunakan akal sehat. Tapi di sini kenapa akal sehat pendeta Esra Soru ini malah terbalik? Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana hinaan Edis TV ini untuk agama Islam. Selamat menyaksikan. Makanya datang kepada Tuhan di dalam agama Kristen, yang terpenting itu bukan kebersihan jasmani, tetapi kebersihan rohani. Tapi meskipun demikian, orang Kristen kalau ke gereja mandi, orang Islam kalau ke masjid cuci muka doang, nggak mandi. Iya, makanya mereka cuma cuci-cuci muka, keteknya tidak disabun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan Yesus bukan Tuhan tapi Nabi dan utusan Allah. Kita akan menjawab bagaimana ocehan dari si Edis ini. Inilah bahayanya ketika kita itu mencari sesuap nasi dari media sosial, di mana si Edis ini mengatakan Kristen itu sebelum pergi ke gereja mereka itu mandi dulu, tapi umat Muslim itu sebelum pergi ke masjid mereka itu hanya cuci muka doang. Jadi kita sudah paham ya sampai mana ilmu dari Edis ini, di mana si Edis ini membuat pengakuan kepada pengikutnya bahwa dia ini sudah mempelajari Al-Quran bertahun-tahun, tapi ini aja tidak paham. Inilah bahayanya ketika kita tidak menggunakan otak kita, tapi kita itu menggunakan dengkul kita. Padahal di dalam Islam itu diwajibkan, sebelum pergi ke masjid, kita itu diwajibkan bersuci, jasmani dan rohani. Dan wanita halangan itu tidak boleh pergi ke masjid. Ini sebenarnya sama seperti apa yang tertulis di dalam Taurat. Di dalam Taurat, wanita yang lagi halangan itu dilarang ke tempat ibadah. Tapi Paulus di Perjanjian Baru memperbolehkan wanita halangan pergi ke tempat ibadah. Pertanyaannya sekarang, mereka ini mendengarkan perkataan Yesus atau perkataan Paulus? Mereka ini bertuhan kepada Yesus atau kepada Paulus? Kita akan mendengarkan selanjutnya bagaimana si Edis TV ini mengatakan pendeta Esra Soru itu adalah pendeta yang tidak waras. Selamat menyaksikan. Kita masih menunggu ya, silakan sampaikan kepada Pak Esra Soru, ya Pak Deking Gadas ataupun Pak siapa? Pak Muriwali. Kalau mau satu orang, ayo naik satu orang. Kalau mau 2 orang, saya sudah sudah suruh naik teman juga. Ada juga nanti teman yang mau naik. Link sudah saya kasih di YouTube. Karena
saya belum melihat begitu banyaknya orang yang menaruh perhatian begitu. Tapi terus dia buat video lagi, terus dan terus dan terus dan terus. Akhirnya saya chat Pak Esra Soru. Begitu. Ya sudah, diatur saja. Saya ajak untuk debat atau diskusi, seperti itu jalan ceritanya. Nah, sekarang giliran saya ajak debat untuk diskusi, malah hilang gitu. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Edis TV ini, di mana Edis TV ini sudah beberapa hari menunggu Pak Pendeta Esra Soru untuk berdebat. Bahkan sudah ngasih link di YouTube-nya, tapi tidak kunjung datang juga. Kemudian Edis TV ini menghubungi Pak Pendeta Esra Soru lewat WhatsApp untuk mengajak berdebat. Tapi ketika diajak berdebat, Pak Pendeta Esra Soru ini malah menghilang, tidak berani melawan Edis TV. Padahal pengakuan dari Pak Pendeta Esra Soru ini adalah dia ini pendeta senior yang ada di Indonesia ini. Dan seperti yang kita lihat, di mana Pak Pendeta Esra Soru ini sering berdebat dengan mualaf. Tapi di sini Pak Pendeta Esra Soru tidak berani dengan Edis TV. Makanya Pak Pendeta Esra Soru ini memperbolehkan dan mendukung apa yang dilakukan oleh Edis TV. Termasuk Edis TV ini menghujat agama Islam, menghina agama Islam, mencaci maki agama Islam. Dan di sini kita tahu sampai mana ilmu dari Pak Pendeta Esra Soru ini. Ternyata yang selama ini hanya koar-koar dan di sini tidak berani melawan Edis TV. Jadi buat teman-teman di sini, ketika Kristen itu menghina Islam, jangan diherankan. Kenapa? Karena kita itu berbeda keyakinan dengan mereka. Jangankan kita yang berbeda keyakinan, Tuhan mereka pun mereka salibkan, dan mereka mengatakan dengan tersalibnya Yesus di atas kayu salib, ini sudah menembus dosa manusia. Padahal bagi Kristen Yesus itu adalah Tuhan, tapi Tuhannya pun disalibkan dan memfitnah Tuhannya sendiri. Apalagi dengan kita yang berbeda keyakinan. Jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.